A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memohon dukungan dari guru kita Syekh Muhammad Nadim adalah Usyekhan ikut serah-serahu, dan kita memohon pula dukungan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini adalah malam yang sangat berharga, Lailat al-Raghaib, Lailat al-Raghaib atau malam permintaan yang sakral, yang merupakan salah satu malam yang paling penting dalam sejarah Islam dan bagi seluruh umat manusia. Ini adalah malam di mana cahaya Rasulullah SAW ditransfer dari ayahnya kepada rahim ibunya dan jatuh pada hari Jumat pertama di bulan Rajab. Makanya kenapa kok mbah-mbah kita, yai sepuh kita itu dulu suka bercandanya itu kalau malam Jumat sunnah Rasul. Jadi sebenarnya riwayatnya seperti itu. Malam Jumat pertama di bulan Rajab. Tapi kalau mbah kita setiap malam Jumat sunnah Rasul gitu. Maksudnya bikin amalan maksudnya. Pikiran kok udah muter-muter. Kasihan ditambah dulu. Semua yang kalian minta di malam ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala demi kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami semua meminta untuk diberikan kekuatan bangun pondok di Demak dan di Magelang dan di Jakarta demi kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi berkah daripada malam Lailatul Raghaib, demi kemuliaan malam Jumat pertama di bulan Rajab, demi kemuliaan bulan Rajab, demi sakralnya malam ini. Mohon kabulkanlah permintaan kami ya Allah, demi kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semua yang kalian minta di malam ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala demi kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangsa Arab dan negeri-negeri Islam lainnya merayakan malam ini dengan memanjatkan segala pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingat kembali riwayat hidup beliau dan mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam hati dengan mengunjungi masjid dan tinggal di sana hingga terbit fajar. Mereka tidak tidur. Sayangnya di negara ini tidak ada yang tahu, khususnya umat muslim, bahwa malam yang paling berharga ini telah tiba. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendukung kalian di negara ini? Bagaimana Islam akan tersebar di negara ini jika bahkan para muslimnya saja tidak mengetahui kapan jatuhnya malam yang sangat berharga ini? Ini adalah malam di mana kalian harus mengisinya dengan membaca Al-Quran, mengucapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, membaca riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, berselawat kepadanya dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang mengetahuinya. Perhatikanlah semua masjid, bahkan tak ada satupun yang berbicara mengenai malam ini. Bahkan tidak ada pula yang mengatakan bahwa ini adalah bulan Rajab dan kalian harus berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Siapa yang berpuasa? Sangat sedikit orang yang berpuasa dan mengingatnya. Di antara mayoritas muslim tidak ada yang memikirkannya, meskipun mereka ingin menyebarkan Islam di mana-mana. Bagaimana hal ini akan terjadi bila kita umat muslim tidak memuliakan, tidak memulainya dari diri kita sendiri sebelum berpaling kepada orang lain? Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar mengubah hati muslim. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengubah hati umat muslim yang mengabaikan puasa di bulan Rajab dan membuat mereka menghargai bulan ini sebagaimana layaknya. Di negara kami, dengan seizin Syekh, kita tidak tidur di bulan ini. Tadi malam Maulana Syekh Nazim Rasul malam ini di Nikosia bersama 500 orang dengan melakukan sholat, zikir, memberikan ceramah, lalu menyuruh orang-orang agar pulang ke rumahnya masing-masing untuk melakukan segala macam sholat dan berdoa hingga fajar.
Di sini tak ada seorang pun yang berpikir bahwa malam ini berbeda dengan malam-malam lainnya. Sesungguhnya jika bukan karena malam ini, Islam tidak akan pernah ada. Cahaya yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam diri Sayyidina Adam alaihissalam terletak di dahi. Dan Adam alaihissalam bertanya kepada Tuhannya ketika dia menciptakannya dan menempatkan ruh ke dalam tubuhnya, "Wahai Tuhanku, lampu apakah ini? Cahayanya selalu bersinar di dahiku." Dia berkata, "Wahai Adam, cahaya itu adalah cahaya Nabi dan Rasulku yang tercinta, cahaya hambaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari cahaya itu aku telah menciptakanmu. Aku telah menciptakannya lebih dulu sebelum aku menciptakanmu, dan aku letakkan cahaya itu di kepalamu." Cahaya itu diteruskan kepada Nabi Nuh alaihi salam, dari Nuh alaihi salam kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, dan dari Ibrahim alaihissalam kepada Ismail alaihissalam, dan seterusnya sampai kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika bukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menciptakan seluruh alam semesta ini. Ketika dia memerintahkan qalam untuk menulis la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, kalam itu menulis selama 70.000 tahun dalam ukuran Allah Subhanahu wa taala. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di sisi Tuhanmu adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Bayangkan, rentang waktu selama 70.000 tahun surgawi akan setara dengan 25.550.000.000. Kalian terjemahkan sendiri. Saya sudah nggak ngerti ini berapa miliar, berapa triliun. Karena sebenarnya Gusti Allah kasih saya uang dengan nilai sebanyak ini soalnya. Saya nggak ngerti. Amin. Tahun menurut perhitungan manusia. Jadi selama itu kalam menulis. Ketika kalam selesai menulis, ia berhenti. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada kalam, "Wahai kalam, tulislah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian kalam itu menulis lagi selama 70.000 tahun. Lalu kalam itu bertanya, "Wahai Tuhanku, siapakah orang yang terhormat ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang engkau tempatkan namamu bersama namanya?" Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ikhsha ya qalam, laula Muhammadun wa khalaqtu ahadan min khalqi." Diam wahai kalam, jika bukan untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan menciptakan seorang pun. Tidak ada yang mengetahui kapan kalam itu mulai menulis kalimat la ilaha illallah, dan tidak ada yang mengetahui kapan kalam itu mulai menulis Muhammadun Rasulullah. Masa itu disebut azal dalam bahasa Arab, berarti pra-keabadian, suatu masa yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ada pada saat itu. Dan jika nama itu berada di sana, apakah kalian pikir beliau tidak berada di sana? Bila kalian memberi nama kepada seseorang, maka orang itu harus ada di sana, paling tidak secara spiritual. Oleh sebab itu, apapun sanjungan yang kalian berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun pujian yang kalian berikan, kalian masih tetap menganggapnya sepele. Salah satu wali besar berkata, "Berikan kemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pujilah beliau. Tetapi jangan katakan kepadanya sebagaimana orang Kristen berkata kepada Rasul mereka. Hal ini berarti jangan katakan bahwa beliau adalah Tuhan. Hanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, yang lain adalah hamba." Ini adalah keyakinan para sufi. Pengikut sufi percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dan segala sesuatu adalah hambanya. Jangan berpikir bahwa para sufi sejati mempunyai iman yang berbeda. Sufi sejati mengetahui bahwa hamba adalah hamba dan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan. Para pembaharu memproklamasikan dirinya sebagai sufi, namun mereka meninggalkan toilet tanpa mengetahui bagaimana cara membersihkan diri mereka. Ini tidak bisa dianggap sebagai sufi sejati. Mereka tidak bisa dianggap apapun. Para pengikut sufi harus menjaga syariah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka harus tetap menjaga seluruh kondisi dan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
Mereka percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang kepada setiap orang. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, kita harus menunjukkan rasa terima kasih kita dengan menyembahnya dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita. Itulah alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala menuntut penyembahan kita. Atau apakah kalian pikir ibadah kita murni merupakan ungkapan rasa terima? Apakah kalian pikir bahwa alasan kita menyembahnya adalah untuk menambah kebesarannya? Ibadah kita murni merupakan ungkapan rasa terima kasih kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dan mengkaruniakan kepada kita segala kemuliaan. Jangan berpikir bahwa para sufi dapat menerima pandangan yang mengatakan bahwa sufisme bertentangan dengan syariah. Ini tidak pernah terjadi. Ini tidak pernah menjadi masalah dan tidak akan menjadi masalah. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan seluruh guru sufi semua menghormati dan menjaga syariah sepenuhnya. Yang kami maksud adalah guru sufi sejati, bukan anak-anak yang memproklamirkan dirinya sebagai guru sufi dan membawa seluruh khuzabalat atau ide-ide bodoh dan omong kosong diberikan kepada sufisme. Apakah sufisme seperti ini? Sufisme berarti bahwa kalian tidak mengangkat kepala kalian dari posisi sujud. Kalian lihat mereka tidak memelihara janggut, tidak memakai turban, tidak memperhatikan sunnah Rasulullah SAW, dan tetap mengaku sebagai guru sufi dan berbicara mengenai Jalaluddin Rumi atau Muhyiddin Ibn Al-Arabi atau Abu Yazid Al-Bistami atau Abu Yazid Al-Bistami Abu Yazid Al-Bistami Muhyiddin Ibn Al-Arabi dan Jalaluddin Rumi menyangkal mereka. Para aulia ini tidak menerima orang-orang itu karena mereka bertentangan dengan syariah. Guru sufi yang palsu bahkan mengatakan bahwa kita tidak perlu berwudu. Bagaimana mungkin wudu tidak diperlukan? Salah satu nama Rasulullah SAW adalah nabi dari orang-orang bercahaya, Al-Ghur Al-Mujallin. Orang pertama yang akan kupanggil menghadapku untuk masuk ke dalam surga dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surga dan tetap bersamaku adalah mereka yang anggota tubuhnya bercahaya seperti cahaya matahari karena dibasuh dengan wudu. Hadis riwayat Bukhari wal Muslim. Setiap orang di antara kalian yang selalu menjaga wudunya akan termasuk orang-orang yang beruntung itu. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya mengapa ia membasuh anggota tubuhnya dengan air lebih yang diperlukan, ia menjawab bahwa ia ingin agar seluruh anggota tubuhnya bercahaya pada hari itu. Lalu bagaimana mungkin orang yang mengaku sufi berkata bahwa wudu tidak diperlukan? Mereka mengaku bahwa mereka melakukan wudu dengan cara menghirup, lalu mengeluarkan semua kotoran mereka. Ini lebih baik dilakukan di kamar mandi, bukan di masjid. Kalian hanya bisa masuk ke masjid setelah melakukan wudu. Tidak ada satupun yang dapat membersihkan kalian kecuali dengan wudu. Kami membantah apa yang dikatakan oleh guru-guru sufi palsu itu. Mereka yang mengaku sufi itu bukan sufi sejati. Malahan sesungguhnya mereka menentang sufisme. Dan mereka lah yang memberi citra buruk kepada sufisme. Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, "Wahai Bilal, aku mendengar langkahmu di surga. Apa yang kamu lakukan untuk mendapatkan penghargaan semacam ini?" Bilal radhiyallahu anhu menjawab, "Wahai Rasulku tercinta, setiap kali aku berwudu baik di siang hari maupun ketika aku bangun di tengah malam untuk berwudu setelah pergi ke Bilal menjawab, "Wahai Rasulku tercinta, setiap kali aku berwudu baik di siang hari maupun ketika aku bangun di tengah malam untuk berwudu setelah pergi ke kamar kecil, aku melakukan sholat wudu minimal 2 rakaat." Hadis riwayat Bukhari wal Muslim. Kita tidak meringankan tubuh kita seperti halnya binatang tanpa membersihkan diri. Kemudian kita melangkah ke dalam masjid dan berkata bahwa kita adalah melakukan sholat. Kita tidak mengatakan hal ini kepada muslim yang baru, tetapi kepada muslim yang telah lama. Kita mendiskusikan hal ini dengan terbuka karena la hayya fiddin.
Tidak perlu malu dalam urusan agama. Hadis. Rasulullah SAW bersabda, aku takut umatku nanti akan melakukan sholat tanpa membersihkan diri setelah mereka membuang urin. Hadis Rasulullah SAW. Suatu ketika melewati dua kuburan, kedua orang yang dimakamkan di sana telah disiksa. Beliau bersabda, salah satu di antara mereka tidak pernah melakukan tindakan untuk mencegah dirinya. Salah satu di antara mereka tidak pernah melakukan tindakan untuk mencegah dirinya dikubur dengan urinya sendiri, dan seterusnya. Hadis Bukhari Janaiz 80. Banyak orang di sini yang pergi ke kamar kecil dan keluar tanpa membersihkan diri mereka, kemudian melakukan wudu dan sholat. Hal ini tidak dapat diterima. Dalam kasus ini sholatnya tidak diterima. Kalian harus menyiram dan membersihkan diri kalian ketika membuang urin. Jika tidak, kalian tidak bisa melakukan sholat. Saya ulangi bahwa ini adalah untuk orang yang sudah lama menjadi muslim, bukan untuk yang baru menjadi muslim. Kalian harus membersihkan diri sebelum kalian melakukan sholat. Bagaimana kalian akan berdiri dalam sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berharap agar sholat kalian diterima? Sholat kalian tidak akan diterima meskipun itu lebih baik daripada tidak, dibandingkan dengan orang yang tidak sholat sama sekali. Setiap orang harus membersihkan dirinya, baik secara fisik maupun spiritual. Tidak cukup hanya dengan mengatakan aku telah membersihkan diriku secara spiritual. Untuk para pemula, lupakan. Tetapi bagi kita harus datang untuk sholat dalam keadaan bersih, baik di masjid maupun di rumah. Kalian harus sangat berhati-hati dalam masalah ini. Jangan membuang urin sembarangan, sebagaimana yang dilakukan oleh anjing, keledai, atau monyet tanpa merasa malu karena Syekh tidak melihat kalian. Jika Syekh tidak melihat kalian, kedua malaikat di pundak kalian bisa melihat kalian. Jika mereka pun tidak melihat kalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kalian. Tidakkah kalian merasa malu terhadap hal ini? Pergilah ke kamar kecil di bandara atau di pom bensin di Amerika. Di sana tidak ada orang yang merasa malu berpakaian tidak selayaknya, berdiri dan membuang air seperti anjing. Apakah ini yang dinamakan hormat dan adab? Kalian harus berada dalam ruangan tersendiri agar tidak ada orang yang bisa melihat kalian. Itulah adab yang diajarkan oleh Islam. Islam mengajarkan kalian untuk selalu menghormati orang, termasuk diri kalian sendiri. Sayyidina Ali radhiyallahu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya, selama hidupnya tidak pernah melihat bagian-bagian tubuhnya yang sifatnya pribadi. Itulah sebabnya beliau menerima kehormatan yang begitu tinggi, penghargaan yang kita ucapkan setelah menyebutkan namanya. Karamallahu wajhah, yang secara harfiah berarti matanya terlihat bagi. Yang secara harfiah berarti semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan wajahnya. Beliau tidak pernah membiarkan matanya melihat bagian tubuh pribadinya. Bagaimana dengan kita dewasa ini, kita meninggalkan bagian tubuh pribadi kita, lalu mencari milik orang lain dan bahkan menggambarkannya. Di televisi mereka mengajarkan setiap orang, termasuk anak-anak, tentang bagaimana cara berkencan dan bagaimana cara melihat bagian tubuh pribadi masing-masing. Peradaban macam apa ini? Ini adalah suatu kebodohan. Kehidupan binatang lebih baik daripada peradaban seperti ini. Kita terlalu banyak melakukan dosa. Kita memerlukan jalan yang aman dan cepat untuk mencapai Tuhan kita. Kita harus mengetahui bahwa malam permintaan yang sakral ini adalah malam satu jalan, adalah salah satu jalan untuk mendekatinya. Kemanapun kita memandang, kita temukan diri kita dalam keadaan berdosa. Itulah sebabnya kalian harus mencari tempat di mana orang-orang membuat suatu pertemuan demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalian mendekatinya, sehingga kalian dapat mendekatinya dengan cepat. Oleh sebab itu, jangan melewatkan pertemuan semacam itu. Wal mantafiq bi hurmatil habib bi hurmati suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam siratal mustaqim.